Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan aplikasi sistem perpustakaan menggunakan framework Laravel 8 dan menggunakan PHP 7.4 yang sudah satu paket diinstal di aplikasi Laragon. Nah, seperti ini. Oke, pastikan sebelum kita mulai aplikasi Laragon itu sudah di start. Jika sudah di start nanti hasilnya seperti ini. APC HTTPD 2447 itu sudah start ya. Ini statusnya start. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan mengenai demo aplikasi dan review menggunakan framework Laravel yang memang lumayan bagus dalam proses pembuatan aplikasi, ditambah dia juga lebih aman daripada kita menggunakan sistem PHP native. Oke, pertama ini adalah tampilan dari login page, di mana di sini bisa digunakan untuk autentikasi 2 atau 3 administrator ataupun pengguna, karena di sini sudah saya tambahkan pada root dan web itu sudah saya tambahkan yaitu autentikasi menggunakan middleware, di mana di sini nanti bisa disetting mungkin ada 1 sampai 3 pengguna. Jadi setiap pengguna itu nanti menunya sendiri-sendiri. Ini kan khusus satu itu adalah admin. Jadi di sini dia banyak sekali bisa mendapatkan mendapatkan akses. Nah, sebelumnya saya juga sudah memberikan register, yaitu ketika kita mengunjungi slash tanpa ada embel-embel apapun admin data atau apa, maka harus diredirect menuju ke halaman login. Setelah diredirect di halaman login, otomatis sebelum dia menggunakan ini semua, maka dia harus login terlebih dahulu dalam form yang ini. Karena semua dari kontrol ini, jadi Laravel itu kan sistemnya dia menggunakan controller ya. Jadi supaya aman, setiap controller ini sudah request untuk, contohnya kita ambil di home controller untuk login terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini. Jadi ketika dia sudah login, nanti dia akan diredirect ke halaman admin, di mana halaman admin itu juga sudah memuat data. Oh iya, jika kita menggunakan Laravel seperti untuk menggunakan query-query MySQL seperti misalkan select from nama tabel, where tabel yang ingin kita cari, di Laravel itu sudah sangat sederhana sekali ya. Jika kita ingin melakukan melakukan count, contohnya seperti ini count, kita tinggal membuat yang namanya model dari tabel yang ingin kita pakai. Kebetulan di sini saya ada 1, 2, 3, ada 4 tabel yang masing-masing tabelnya itu nanti berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diinput di dalam aplikasi Laravel. Sekaligus di sini sudah saya buat yaitu trigger ketika di tabel buku ini kan ada nih ada jumlah. Jadi ketika user melakukan peminjaman buku, otomatis di data buku ini jumlahnya akan berubah menjadi 0, dan ketika dia mengembalikan buku atau dihapus, dia di data buku ini nanti akan kembali ke angka 1 seperti pada awalnya. Nah, untuk query triggernya seperti ini. Jadi ketika dihapus kita ambilnya action hapus ini ya. Jadi dia akan update tabel buku, di mana jumlahnya akan ditambah, jumlah sekarang tuh ditambah sama jumlah yang lama ketika dihapus, dengan batasnya itu nomor ISBN menggunakan nomor yang dihapus tadi. Lalu untuk yang mengurangi stok, di mana yaitu menggunakan query update tabel buku, dia memilih menggunakan kolom jumlah. Jadi permintaan yang baru itu dikurangi dengan jumlah yang lama. Jadi sehingga nanti menghasilkan data, yaitu misalkan yang baru dia minta 1, ternyata di yang lama ada 1, jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0 gitu. Menggunakan parameternya yaitu nomor dari ISBN buku tersebut. Lanjut, di sini juga ada tabel namanya tabel buku, dia memuat itu ISBN tadi sudah ya, judul, mengarang, jumlah, dan create and update. Lalu ada tabel mahasiswa, yaitu ada name, email, nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, alamat, nick, jurusan, kelas, dan
update and create default dari si Laravel. Tabel pinjam yaitu nanti buat transaksi pinjam, ini adalah tabel user yang digunakan untuk login ke dalam sistem. Nah, untuk password, khusus password di sini saya menggunakan default hash dari si Laravel. Biasanya kita akan menggunakan MD5. Nah, kalau di Laravel ini yang saya baca dari documentation, dia menggunakan bcrypt. Jadi bcrypt dia sudah lebih tinggi daripada MD5. Oke, langsung saja kita demokan aplikasinya seperti ini. Jadi kita coba dulu threads ya, threads di mana kita akan ke home control terlebih dahulu. Nah, jika saya loginnya salah, misalkan ini saya aa@com.com. Misalkan passwordnya ngawur ya. Masuk, harusnya di sini ada muncul pesan error. Atau enggak, dia nggak bisa masuk. Nah, nanti di sini ada nih, ini kan kita menggunakan PHP Artisan. Jadi di sini nanti muncul tuh permintaan requestnya seperti apa. Oke, kita tunggu dulu. Biasanya kalau dia lama ini dia udah nggak bisa ini, karena ada beberapa parameter yang belum saya tambahkan di resource, views, authentication, login. Nah, ini pakai login. Jadi kan ini ada template-nya. Ketika dia ada error, nanti dia ada error. Nah, coba kita tambahkan global error. Jadi saya ada tambahkan global error di admin, tambah blade. Coba kita edit dulu. Nah, ini if error any, jadi kita coba masukkan ke depan supaya kalau dia ada error tuh bisa ke sini. Kita coba dulu login. Nah, ini jadi sudah ada pesan error ternyata ya di sini nih. Jika password error maka akan muncul pesan. Jika error email maka akan muncul pesan. Nah, ini ada pesan yaitu kredensial tidak menunjukkan kesamaan dalam rekaman, karena email dari aa@com ini tidak ada direkam di dalam tabel user, yang dimana tabel user itu ada hanya beberapa email nih, 1, 2, 3, dan tidak ada email aa.com. Nah, kita coba menggunakan email yang sudah terdaftar ya. Harusnya dia langsung masuk ke halaman admin. Nah, ini halaman administrator. Oke, di sini akan ada dashboard. Tampilan dashboard yaitu dia akan menunjukkan rincian dari data mahasiswa, jumlah peminjam buku, dan jumlah buku. Nah, karena saya admin, saya berhak untuk mengakses 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 menu yang bisa diakses oleh admin, yaitu untuk create, update, and delete. Nah, ketika saya ingin nambah pengguna, saya tinggal klik data pengguna, dan saya akan menggunakan button tambah seperti ini. Nah, tinggal saya isikan namanya siapa, emailnya apa, passwordnya apa, levelnya berapa. Lalu ketika saya ke data mahasiswa, saya akan ditampilkan yaitu data yang sudah direkam. Nah, di sini ada data di sini. Misalkan saya mau nambah data baru ya, kita coba data tambah baru. Kita tambah, misalkan nama lengkapnya adalah emailnya adalah fikri@dicoba.com. Nomor induk mahasiswanya kita copy paste, kita ganti ke 4 karena tadi 4645 sudah ada. Nomor HP-nya kita 000. Kita isi nama kampus. Lalu kita isi nicknya berapa, misalkan di sini 99999. Lalu dia tekniknya apa? Mungkin kita kasih teknik industri, kelasnya mungkin in 18 A1, mungkin D1 ya, D1. Jenis kelamin laki-laki, kita submit. Nah, ketika di submit harusnya ini akan redirect ke halaman data mahasiswa kembali. Nah, ini sudah sukses kita tambahkan data di sini tadi nih. Nah, mahasiswa tersebut misalnya kita mau edit nih, Fikri Hambali, kita tinggal pencet edit. Nah, ini akan masuk ke form edit data. Jadi dia yang bisa jadi itu cuma nama, nomor HP, alamat, NIK, program studi, kelas, dan jenis kelamin gitu. Misalkan, nah di sini yang sudah di log itu adalah alamat email dan NIM. Jadi NIM sama alamat email itu tidak boleh dirubah kalau di sini ya.
Walaupun sebenarnya alamat email itu boleh dirubah supaya misalkan emailnya dia mati itu bisa diganti ke yang baru. Tapi ini adalah baru pertama ya, jadi nanti bisa kita rubah lagi untuk rule dan flow-nya bagaimana. Yang pasti untuk name itu tidak bisa dirubah karena ini sebagai unique key atau primary key-nya di database dan dia itu ngelink ke berbagai tabel. Nah, misalkan kita mau rubah nih, namanya Fikri Hambali tetap, nomor HP-nya tetap. Nah, mungkin nama nick-nya mungkin kita kasih 12345 12345 123. Nah, program studinya mungkin kita rubah ke lingkungan. Nah, kelasnya mungkin jadi lin ya, LI. Lingkungan. Nah, jenis kelaminnya tetap laki-laki. Kita update. Belum dirubah. Nah, jadi di sini itu kita rubah ketika dia update. Jadi ketika dia update itu dia masuk ke ketika di update kita cek di rootnya dulu ya. Kita cek di root. Sebentar, loading. Oke, kita ngeceknya tuh di root dulu, lalu di PHP. Kita cek di root PHP itu dia tadi ngelink ke data mahasiswa, data MHS. Nah, kayaknya nggak ada, harusnya tuh dia di sini nih, di data sini nih, data. Itu ada di controller buat pengguna. Nah, coba kita cek controllernya ini. Kalau buat mahasiswa itu tambah di MHS nih, di MHS ini nih, dibuat mahasiswa nih. Dia jadi di MHS. Dia tadi itu di kelasnya index, harusnya di kelas index. Coba kita cek dulu di rootnya tadi. Root nih, ini kan kelasnya mahasiswa, kelas mahasiswa MHS. Buat mahasiswa kelas MHS, create store, create. Nah, ini dia redirectnya harusnya ke MHS. Coba di sini tadi itu di form edit rubah mahasiswa. Jadi kita coba buka di resource, views, admin, terus edit mahasiswa. Ini dia ngerut ke update MHS. Ini kalau dilihat dari rootnya itu update MHS. Nah, ini update MHS ada di rubah mahasiswa. Kontrolnya rubah mahasiswa itu setelah diupdate dia ralirnya ke MHS bukan ke data mahasiswa. Salah ini. Nah, nih kita coba reload lagi. Di sini master data mahasiswa. Nah, kita coba edit. Terus kita tambah tadi ya, ini ada NIK. NIK-nya udah kau rubah tadi ternyata, tapi dia salah redirect doang. Oke, misalkan kita rubah lagi nih jadi 90. Nah, kurang 0. Kita save, nggak ada perubahan semuanya, kita save, update. Harusnya dia terdirect ke sini gitu. Di sini pun datanya sudah masuk ke database di tabel mahasiswa, nicknya sudah ke update. Nah, nick sudah ke update. Nah, mungkin untuk fitur update-nya seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin menambah data buku, kita tinggal klik data buku. Lalu, kita tinggal tambahkan di sini apa yang mau dipinjam, yang bisa dipinjam di perpustakaan nanti nih. Di sini saya ada sampel buku dengan judul yaitu nomor ISBN-nya ini adalah 602 9041 673. Nah, penerbitnya ini adalah Laskar Aksara. Jadi ada 2 nih, tadi ada Laskar Aksara juga saya sudah masukkan. Judul bukunya itu Jurus Cerdas Investasi Syariah. Lalu nama pengarangnya itu ada Ganjar Isnawan SE, jumlahnya 1. Kita submit, kita simpan ya. Nanti harusnya ke redirect ke halaman data buku. Nah, ini sudah ada 3 buku. Ada 3 buku. Jadi di sini nanti bisa kita, misalkan kita mau transaksi pinjam. Nah, di sini
belum ada data pinjam karena belum dimasukkan. Jadi ketika kita ingin transaksi pinjam tinggal kita tambahkan aja di sini, tambah pinjam. Nah, khusus dalam form pinjam karena namanya transaksi sifatnya kita terus-menerus, untuk menghindari yang namanya kesalahan dalam proses penginputan, saya di sini membuat yang namanya kontrolnya itu yaitu buat pinjam itu saya menggunakan nomor otomatis. Jadi di sini nanti ada nomor otomatis di create. Nah, ini return view kode. Nah, ini adalah nomor otomatis yang akan diambil dari mode stable pinjam. Nah, di sini ada public static function kode. Jadi kita akan panggil nih kodenya. Nah, kodenya itu di tabel mana? Tabel pinjam menggunakan nomor transaksi terakhir. Ketika ada PJM dan di belakangnya itu kode, jadi kodenya ini misalkan kodenya itu 1, 2, 3 gitu, nanti tinggal tambah terus, dan menggunakan prefix atau auto increment nomor depannya itu adalah PJM, singkatan dari pinjam gitu. Nah, di sini pinjam 01 karena datanya masih kosong. Ya, masih kosong ya. Terus kita pilih mahasiswanya 44. Nah, tanggal pinjamnya kapan? Sekarang tanggal 18. Bukunya tadi apa sih? Buku investasi syariah, ISBN-nya berapa? Kita cek. Bukunya 673. Oh, ini jumlah pinjamnya 1. Lalu kita pilih tanggalnya, tanggal kembali kapan? Oh, nanti tanggal 24. Nah, setelah selesai semua, kita tinggal submit. Nah, di sini sudah ada yang namanya detail transaksinya ya. Nah, ketika kita tambahkan lagi nih, tambah transaksi misalkan ya, kita pilih ini. Nah, misalkan kita lupa nih isi jumlah, kita nggak ngisi data, tinggal kita submit nih. Di sini sudah dibuat yang namanya form validation. Jadi form tanggal pinjam itu harus diisi, semua form ini harus diisi. Kalau nggak diisi ketika kita submit, dia akan muncul pesan error seperti ini. Jadi form tanggal pinjam jumlah harus diisi. Nah, jadi misalkan kita ke 45, tanggal pinjamnya tanggal sekarang, nomor bukunya mungkin ke nomor buku ini 81, terus jumlahnya 1, tanggal kembali tanggal 24, kita save. Nah, ini sudah selesai disimpan ya, disimpan di sini untuk transaksi. Nah, yang namanya proses transaksi kita juga butuh untuk detailnya. Kita sudah bisa cetak di sini langsung ke PDF menggunakan tadi itu saya menggunakan app. Jadi saya menggunakan app, terus mau out controller provider, bukan. Oh, config app. Itu ada Berry DH DOM PDF. Jadi saya menggunakan provider plugin ini di Laravel sebagai plugin yang digunakan untuk mencetak data ke dalam PDF. Nah, ketika saya klik cetak PDF, otomatis data tabel yang ada di sini nanti itu akan tercetak ke dalam PDF, dikompres oleh si Laravel. Nah, nanti akan di-download oleh Internet Download Manager. Mungkin kita bisa tunggu. Nah, ini sudah keluar ya. Tinggal kita start download. Nah, ini tinggal kita open. Mungkin agak lama ini sedang loading. Ini sedang loading nih, dan dia ada titel tuh daftar peminjam buku, di mana dihasilkan dari template yaitu di admin, yaitu hasil PDF. Nah, ini ada template-nya ya, menggunakan CSS Bootstrap 4.3.1. Jadi di sini ada laporan PDF, ini tabel-tabel yang ditampilkan apa aja. Nah, ini seperti ini nanti laporan PDF, nomor transaksi, nama mahasiswa, judul. Nah, judul plus ada nomor ISBN-nya, jumlah, tanggal dipinjam dan tanggal kembali. Oke, setelah selesai transaksi, mungkin nih nah, ini tadi kan kita sudah buat trigger nih, sampai kelupaan. Jadi sudah buat trigger, harusnya di tabel buku itu, misalkan kita isi nih tabel buku, dia tadi pinjam the 3 Kingdoms on Marketing. Nah, kita cek di sini. Oh, 0, jumlahnya udah 0 nih. Udah nggak ada. Terus ada di jurus cerdas investasi. Oh, juga 0. Nah, berarti sudah dipinjam sama si pengguna ini, sini mahasiswa ini dengan nomornya PJM02 dan PJM01. Nah, misalkan nih, ini salah nih, dia nggak minjem ini gitu kan. Tinggal kita hapus datanya di sini, delete. Oke, delete. Nah, sudah hilang datanya, dan ketika kita buka ke data buku, itu hasilnya akan kembali ke 1 seperti awal lagi. Dan nanti tinggal kita cetak ulang aja pinjam bukunya, kita cetak ulang
Kita cetak ulang menggunakan ini, button. Kita cetak ulang. Kita download, kita buka. Nah, tinggal satu. Jadi data yang masih ada tuh tinggal satu dengan nomor transaksi PJM002 yang dipinjam itu tanggal 18 dan dikembalikan tanggal 24. Judul bukunya The Three Kingdoms of Marketing. Nah, oh ya, karena menggunakan Bootstrap, jadi aplikasi ini sudah sangat mobile friendly sekali. Misalkan kita menggunakan view HP yang kita kecilkan layarnya, dia sudah sangat mobile friendly. Nah, sudah sangat mobile friendly, menunya pun sudah mobile friendly dan bisa diakses menggunakan platform apapun. Oke, karena demonya sudah selesai ya, jadi data pengguna kita tadi sudah tahu nambah juga bisa, misalkan nambah namanya mungkin Babang Tamfan ya, Babang Tamfan, emailnya babang@tamfan.com, passwordnya mungkin 1234567 karena di sini validasi untuk dari controller untuk authentication login itu menggunakan minimal register saya bukan pakai itu, lupa buat pengguna. Nah, ini buat pengguna itu saya menggunakan password minimal 5. Jadi misalkan kita 12345 itu sudah bisa, levelnya level 2. Submit. Harusnya tidak terjadi error. Nah, ini sudah terekam ya Babang Tamfan ini. Passwordnya juga udah terekam di sini. Langsung menggunakan encrypt dari si Laravel. Nah, Babang Tamfan nih saya juga nggak tahu nih passwordnya berapa karena sudah di encrypt. Nah, ini sudah di encrypt sama si Laravel. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo aplikasi ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa berguna ya nantinya di sistem perpustakaan. Dan terakhir, ketika kita sudah logout, sudah selesai di aplikasi ini, kita tinggal klik logout, yang artinya kita sudah selesai menggunakan aplikasi dan ini kembali ke halaman login awal. Mungkin video demonya sampai sekian dulu. Lalu di sini ada desain dari database-nya. Jadi database-nya itu saya menggunakan Laragon dan dia tidak menggunakan PHP-MyAdmin. Dia menggunakan yang namanya Heidi SQL. Dan untuk ini ada data CDM dan ini DFD, data DFD-nya. Data DFD, data flow diagram. Jadi data flow diagramnya loading sebentar. Oke. Oke, bentar. Error nih, error. Sedang loading sebentar. Oke, tadi masih rekam ya. Kita belum kebuka ini, coba saya buka pakai Paint aja biar cepet ya. Pakai Paint biar cepet nih, ntar ke DFD. DFD itu data flow diagram, data flow diagramnya itu edit, open with Paint. Nah, ini data flow diagramnya itu ada petugas dan administrator, di mana petugas itu harus login terlebih dahulu untuk menggunakan menu-menu yang ada di sini. Jadi untuk menggunakan menu-menu yang ada di sini itu dia harus login terlebih dahulu, lalu nanti dia baru bisa mendapatkan hasilnya. Oke, lalu ini ada konseptual data. Konseptual datanya itu kita coba lihat menggunakan Paint. Nah, ini ada konseptual datanya di mana tabel pinjam itu berrelasi dengan tabel buku dan tabel mahasiswa.
Oke, dan ini ada PDM-nya. Jadi PDM-nya juga sama, dia akan menampilkan itu tabel itu tadi itu berelasi dengan tabel ini tadi gitu. Nah, kenapa kok tabel usernya nggak ada ya di sini ya? Nah, karena ini tadi bawaan dari Laravel, jadi saya menggunakan plugin. Jadi Laravel itu dalam membangun aplikasi itu sudah disediakan semua, yaitu saya menggunakan uh, Composer Laravel UI. Jadi di sini sudah dibuatkan, dan database-nya pun itu dibuat menggunakan PHP Artisan Migration seperti ini. Jadi ini database yang dibuat menggunakan Laravel. Sehingga ketika kita ingin koneksi ke database itu harus punya model terlebih dahulu. Jadi ini tadi di sini ada di app, bukan dia di apps, terus di model. Nah, ini adalah database yang dipakai dalam aplikasi ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau demo dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Untuk source code nanti akan saya publish di link GitHub saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.